Bagi yang pertama, selamat dulu ya, saya nggak ada tapi gitu ya. Saya tetap kaget. Ya yang lain pasti kan profesi yang pertama, ini kan memang saya yang pertama kan. Ya nama Kusuma dan Muftianis ya, saya sampai sini kemudian tapi presentasinya di awal saya tetap kaget juga itu mau ngapain gitu. Supaya nggak lihat fokus ya. Nah terus kemudian saya juga lihat ya ini judul dari analisis asosiasi spasial antara ekspansi perkotaan dan kerawanan banjir pada tahun 2005-2025. Nah ini pertanyaan saya juga sama ya tapi ke Mufti Hanif ya. Jadi ini tahunnya kan ditentukan 2005. Nah ini pasti harus ada alasannya menentukan itu. Alasannya apa? Kalau dari penelitian saya itu pertama untuk kasarnya Pak melihat dari kasarnya lingkungan. iya maksud saya yang pertama itu dilihat dari citra satelit apakah memang sudah terjadi perubahan yang sangat besar dari tahun 2025 ini untuk pertambahan. Saya nggak tanya yang 2025, saya tanya 2005. Iya, maksudnya dari 2025 ke 2005 itu kan selisihnya apakah sudah terjadi banyak perubahan gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk fenomena banjir sendiri Pak. Jadi tercatat itu pada tahun 2007 itu dicatat sebagai salah satu fenomena yang memang sejarah besar. Itu banjir besarnya Solo gitu. Iya, banjir. Ini punya minggu ya, tapi itu kan 2007. Betul. Enggak 2005. Betul. Nah, kenapa kamu 2005? Anda 2005. Kenapa? Supaya memudahkan untuk rentang tahunnya juga sih Pak. Karena untuk 5 tahun jadi dari 2025 sehingga lebih memudahkan untuk tapi selain itu mungkin juga perlu ada alasan yang ini kan tadi kalau banjir 2007 padahal ini kan mau ngaitkannya sama banjir kan titiknya kan banjir gitu berarti harus punya alasan 2005 itu banjir itu ada apa gitu. Ya kalau ini mau tetap 2005 atau mungkin malah geser ke 2007 gitu dan itu terjadinya di Solo Raya atau Solo ya? Solo Raya ya jadi kalau dulu jalannya kan sampai Selamat dan sebagainya teman yang selain Surakartanya waktu itu saya kurang tahu betul ya. Nah itu kalau untuk 2005 nya itu harus ada alasan kalau memang seperti itu. Terus saya masuk ke sasaran penelitiannya. Yang pertama mengidentifikasi memetakan dinamika ekspansi perkotaan. Apa toh yang dimaksud dengan ekspansi perkotaan? Menurut tinjauan pustaka saya, ekspansi perkotaan itu fenomena di mana lahan sudah mulai tidak tercukupi Pak, sehingga akhirnya merembetlah kawasan terbangunnya itu dari kawasan perkotaan dari urban, kemudian merembet ke wilayah pinggiran. Sehingga menambahkan lahan terbangun. Berarti kawasan terbangun. Nanti yang mau dilihat kawasan terbangun seperti yang punya Mufti Hanif tadi. Betul. Seperti itu ya. Kayaknya ini Anda kan tadi judulnya Mufti Hanif itu bukan ekspansi perkotaan, tapi ini yang dilihat kan sama nih kawasan terbangun. Jadi harus paham nih secara operasionalnya itu apa, gitu. Apa memang yang dimaksud dengan ekspansi perkotaan itu yang di kawasan namanya pelebaran dari kawasan terbangun misalnya seperti itu. Jadi harus clear dengan kata yang digunakannya. Jangan terlalu lebay. Nah ini dinamika. Dinamika itu yang apa? Kalau hanya mau melihat kawasan terbangun, kalau dinamika itu kan banyak hal gitu, banyak variabel yang akan dilihat gitu. Dinamika pada sasaran 3 ya Pak? Enggak, masih satu. Dinamika ekspansi perkotaan. Dinamika itu saya maksudkan sebagai bagaimana perubahannya saja sih Pak. Nah iya, kan hanya mau lihat perubahan kawasan terbangun kok berarti itu. Nah iya, judulmu berat amat tuh dinamika Ekspansi perkotaan gitu.
itu ya, jadi yang pertama hanya ingin melihat itu ya perubahan. Aslinya itu tidak perlu dicantumkan, itu tuh data awal, ya Pak. Iya. Kalau gue data tahun ini, udah kan itu tak tahu, gak ada proses pemaknaan. Nomor 1 di drop. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengidentifikasi perkembangan intensitas dan pola konfigurasi spasial kawasan terbangun. Apa ini? Ini berarti kan fokusnya di kawasan terbangun ya. Ya Pak. Gimana intensitas, pola konfigurasi itu ya kayak apa? Gambarnya contohnya ada dari sasaran 2 kayak apa bentukannya? Jadi Untuk kalau dari teori itu kan memang apa namanya intensitas itu sudah jelas ya peningkatan apa tadi keterbatasan lahan mendorong ekspansi fisik dari Intensitas loh. oh iya maksudnya itu berupa peningkatan intensitas penambahan ekspansi fisik. Intensitasnya apa? Intensitas itu ini mulu tadi sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3 itu apa tadi sasaran 1, sasaran 2 sasaran 1 tadi katanya udah nggak usah lihat, ayo sasaran 2 intensitas lihat dari apa, jadi indikatornya apa. intensitas itu nantinya kan dilihat dulu Bu, di data ini seberapa banyak kawasan terbangunnya, kemudian dilihat dari unit analisisnya itu intensitasnya seberapa, persentasenya berapa dari keseluruhan. Mungkin Intensitasnya apa tadi? intensitas itu adalah Ini kita maksudnya udah lulus kupu kabeh nih. Indikator itu loh. Indikator um, intensitas yang menunjukkan intensitas itu apa? yang menunjukkan intensitas di sini menggunakan persentase lahan Bu. Jadi nantinya kan intensitas kawasan terbangun. Nah dari unit analisis saya berarti kalau persentase lahan terbangun dari keseluruhan lahan. Persentase itu menunjukkan apa di? Hasil dari apa? Persentase itu adalah jumlah kawasan terbangun itu dibandingkan dengan keseluruhan lahan yang dianalisis, yang dilihat seperti itu, Prof. Artinya apa? Artinya Kan awet mau loh, dasarnya itu apa tuh jadi intensitas di kalau kalian tuh ning lapangan sing lagi delok itu ki jenenge apa wae to. Terus oh iki artinya ini loh, karena ini intensitas tinggi itu artinya apa, nah intensitas rendah itu kan jadi ada maknanya toh. Dan apa? kalau intensitas tinggi, misalkan ada beta yang ini ya Prof, itu kan merah, oh berarti intensitasnya tinggi. Kenapa intensitasnya tinggi? Karena kawasan terbangunnya itu pada juga dibandingkan Rapat. rapat. Nah, Baik Prof. Paham ini buat itu. ketok iki jenenge kalian tuh lulus tenan ora sih itu kok. Nah, itu jadi. Nah, ini struktur yang ngerti gimana Jadi kan kerapatannya, kepadatannya gitu ya. Terus pola konfigurasi itu apa? Nanti munculnya seperti apa? Ya. Untuk pola konfigurasi itu Pak, jadi saya kan menggunakan matriks yang sebenarnya itu matriksnya banyak sekali. Nah di sini dalam memilih matriks ini saya menerjemahkan langsung dari yang disampaikan dikatakan oleh Yunus pada bukunya. Jadi dia itu mengatakan bahwa untuk pola konfigurasi tadi yang leapfrog itu kan sporadis, kemudian terpecah-pecah, terpisah, jauh-jauh seperti itu dan tidak terkoneksi dengan baik. Nah ini makanya untuk patch density itu kan Berarti nanti di bagian yang analisis pola konfigurasi itu muncul ini acak, ini menyebar gitu ya. Jadi yang satu cerita tentang intensitasnya, satunya tentang polanya menyebar acak random apa gitu ya. Nah itu sasaran di situ sasaran buat. Terus yang ketiga apa? yang ketiga itu untuk variabel Y-nya yaitu kerawanan banjirnya Bapak. Jadi untuk kerawanan banjir ini saya menggunakan Anda mau ngitung sendiri nih kerawanan banjirnya. iya. Jadi nanti masukkan ini apa namanya? Jadi ini bukan data given ya, mau cari sendiri ya. bukan. Oh,
ya. di proses sendiri menggunakan 7 parameter ini Pak. Habis 10 menit. 10 menit sudah ya. Dan ini berarti yang tahap keduanya mau melihat plat hazardnya hitung sendiri ya. Betul. Hitung sendiri, terus jadi nanti ada perubahan pola konfigurasi sama intensitasnya, terus dibandingkan sama kerawanan banjirnya. Kerawanan banjirnya juga mau dilihat time series. Iya Pak. Berarti yang 2005, 2015, 2025 nanti mau buat. Betul. Nah, datamu itu apa nanti berubah gitu? Kalau untuk data sebenarnya kan dari mungkin yang Di mana dapat data curah hujan tahun 2005? dari sumbernya itu di website. Berarti gimana ya Pak? Service itu sebenarnya lengkap sih Pak untuk curah hujannya. Nah kemudian juga untuk elevasi, slope dan juga apa namanya TWI itu kan nanti di istilahnya diekstraksi juga dari DEM, Digital Elevation Monitor. Seperti itu. Sumber datamu tuh disebutin. Maaf ke high, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi ada nggak data yang ditanyain Pak Milan itu, ada nggak datanya? Dan itu sebenarnya data itu. sebenarnya saya belum memastikan langsung apakah benar-benar semuanya lengkap Pak. Khususnya untuk yang curah hujan dan jenis tanah. Tapi kalau untuk yang elevasi, slope, TWI dari semua itu tentu saja aman dan juga tutupan lahan. Yang tahun 2005. Tutupan lahan yang lahan-lahan itu mana ada masalah elevasi. Kalau untuk yang lahan itu kan juga dari Ya, nanti silakan dilanjutkan ya. Tapi kira-kira kalau memang mau dilihat itu berarti di tahun-tahun itu, dan itu harus nanti dilihat 2005 itu titik waktunya nanti mau di bulan apa aja kan harus di ini ya, nggak secara acak kan. Nah terus mengasosiasikannya gimana itu nanti yang selanjutnya kan mau diasosiasikan Itu analisis terakhirnya itu asosiasi spasialnya gitu. Nah ini saya serahkan ke istiadatnya. mungkin langsung saya jelaskan saja untuk asosiasi spasialnya. Jadi tadi kan untuk ekspansi perkotaannya itu kan diwakili 2 dimensi, dari densitas dan konfigurasi. Nantinya menggunakan Moran dan juga Binisa ini bisa mengetahui bagaimana asosiasinya itu tadi. Jadi nanti dihasilkan nilai Moran dan juga p-value. Morannya itu lebih ke mengartikan dia mengelompok atau tidak. Jadi apa namanya hasil analisisnya itu apakah itu mengelompok secara dilihat dengan neighbornya dari tetangga unit analisisnya itu mengelompok apakah tidak fenomena tersebut. Nah kemudian juga ada p-value-nya. Jadi perlu dilihat juga apabila p-value-nya yang menunjukkan nilai kecil itu berarti ya memang itu signifikan seperti itu. Bagaimana hasilnya, kamu seperti apa gitu loh? Kalau untuk Bentukannya. hasilnya kemarin saya sudah coba terangin tapi mereka datanya agak salah dan contoh saja di sini. Misalkan yang ini ya, Prof. Di sini jadi kalau misalkan yang merah ini kan high. Jadi itu menunjukkan bahwa misalkan yang percentage of land dan juga kerawanan bencana dulu ya, Prof. Nah itu berarti kalau misalkan yang hubungan XY yang itu berarti HH, berarti di kawasan tersebut kecenderungannya itu memang apabila plan-nya tinggi, berarti FHI-nya tinggi. Seperti itu, Prof. Oke, nanti dibuktikan ya, karena tadi kan dari setiap teorinya sih ketoknya enak, tapi kan di situ ada banyak kabupaten yang kemungkinan data tadi yang dikhawatirkan Pak Mila tadi nyambung ya, yang kayak untuk sasaran kalau di sini tertulis juga ya, itu apa ya so komplit KB kan tadi belum pasti. Nah makanya kendala-kendala yang akan yang nanti bakalan ditemui nanti kroso nanti ya. Ketika sudah hasilnya itu ada bolong atau ada mungkin angkanya nggak signifikan dan sebagainya ya. Itu kaitannya dengan yang
sasaran 4 ya, asosiasi spasialnya. Nah, ini yang komentar saya melanjutkan tadi yang dari Pak Mirat, nomor 1 tuh sebaiknya nggak perlu, atau antara nomor 1 dan nomor 2 perlu, mestinya harus dimerge ya, jadi 1 gitu loh deh. Orang ada mau pilih, aneh ini yang nomor 1 akhirnya jadi kalau secara teori ekspansi itu pengertiannya apa toh kan gitu. Kalau memang pengertiannya itu isinya ada intensitas dan pola, ya udah nggak perlu ditulis lagi. Mohon maaf Kak, nomor 1 ini maksudnya dari Yang di sasaran loh. Oh iya. Entah. Sasaran nomor 1 begitu Metro. Kan makanya mau dilihat toh, siapa TKG ditanyain ekspansi apa toh kan gitu loh. Kalau nanti secara teori bahwa ekspansi terdiri dari 2 komponen. Komponennya adalah intensitas dan pola. Berarti kan termasuk. Ya toh? Mau bentuk M di tahun sekian kan udah punya data nih, nggak perlu cari yang nomor 1 karena sudah ada di nomor 2. Atau sebaliknya cukup tulis dengan ekspansi, tapi nanti komponen yang akan dilihat itu ada intensitas dan pola kan gitu ya. Hati-hati. Saya lihat Naila memang agak-agak alay ya. Sesuatu tuh janganlah, kita tuh di sini tuh karya ilmiah, nggak perlu ya, bukan karya puisi, karya seni bukan ya. Terus penggunaan kata jangan lebay-lebay banget dulu loh dek ya. Ada istilah tadi tuh dinamika ekspansi, terus kemudian dinamika distribusi. Ini kalau kamu menyantumkan kata dinamika, hati-hati. Berarti ada terminologi dinamika itu apa? Itu terus perlu proses analisis tersendiri gitu loh. Setiap kata yang ditulis itu ada konsekuensinya. Ini pelajaran penting untuk Nela sebelum nanti berlanjut sampai masuk bikin TA. Jangan terlalu alay dengan kalimat-kalimat dan kata-kata. Setiap kita nulis, oh akhirnya apa ya? Oh ini konsekuensinya apa nih? Jadi gitu, biar untuk ngerem, ya. Terus kemudian, nah ini antara judul dengan apa yang kamu tulis di sasaran yang 4 itu kan endingnya ya, untuk menghasilkan. Kalau judulnya kan asosiasi spasial antara ekspansi perkotaan, tapi di sini kamu kan mau menggunakan intensitas dan pola ekspansi. Nggak perlu sih, yang intensitas dan pola itu udah include di dalamnya gitu loh dek. Nah ini juga bukti kamu terlalu alay gitu. Kayak maju ke depan, maju ya mesti ke depan. Kalau maju mundur, udah ke belakang ya. Terus kemudian, nah lagi-lagi kenapa sih anak-anak ini yang kaitannya dengan sungainya aja nggak kelihatan ya. Tolong malah mending kamu ini insert yang kecil, kemudian yang bumbu itu digedein, ada sungai-sungai ini, mana yang kena kali akan kelihatan tuh. Jadi tidak semua kabupaten. Nah, saya nggak yakin ya. Nanti ketika kamu mencari atau mengidentifikasi kaitannya dengan intensitas, pola, kayak gitu kan keseluruhan tuh satu kabupaten, satu kota. Padahal yang kena dasnya kan tidak semuanya tuh. Atau piye itu, saya nggak paham karena juga nggak ada sungai nih, gitu kan? Bisa saja mungkin mana nih Boyolali secuil gitu yang kena pinggiran kok misalnya. Atau mau gimana nih kan gitu, ya. Terus kemudian misalkan daerah lain, karena nggak ada sungai di sini, ya. Kayak Klaten tuh yang kena sebelah mananya, ya. Karena Klaten kan banyak dataran tingginya ya yang atau malah yang hulunya kalau sumbernya dari Wonogiri ya. Betul. Nah dari Wonogiri apa ya sampai mengarah sampai ke Klatennya sampai seberapa kan gitu. Oke, terus kemudian di lingkup substansi nanti dicek ulang karena tadi kamu masih banyak terpengaruh dengan di permasalahan sama satu tujuan sasaran sehingga nanti dicek ulang ya. Kemudian kalau ini yang ruang lingkup tadi saya juga pertanyakan kenapa sih waktu itu tuh ada hal-hal yang krusial nggak sih gitu loh, jangan hanya main-main aja gitu ya. Nah ini yang di diagram
posisi penelitian. Lha iki hubungane karo das apa ora ono ning kene? Foto. Mana dasnya? Hilang. Enggak. Mana dasnya? Ya. Berarti dalam mindsetnya Dek Naila masih belum masuk nih si das itu kan gitu. Padahal kan perlu teori-teori kaitannya untuk tadi yang sasaran tadi sebelum terakhir tadi. Kemudian saya nggak paham apa memang mungkin ini arahan dari pembimbing atau apa. Tolong kita memang juga melihat jurnal-jurnal. Tetapi ingat ini adalah produk TA. Kalian juga harus mengeksplorasi TA-TA siapa yang sudah pernah ada, mana yang dia bagian fokusnya ke apa, kan gitu. Jadi beda ya, membuat artikel dengan membuat TA. Kalau TA itu ya porsi yang besar ya tentunya yang TA ya, bukan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa menjadi insight lain lah caranya ya, tapi kan penelitian utuhnya tuh kamu juga akan mempelajarinya juga dari jangan-jangan itu udah ada nih kan gitu ya. Ini sekian banyak tapi nggak ada TA-nya gitu ya, atau mungkin saya sih lihatnya nanti cek ulang. Sama yang tadi juga ya, yang Hanif sama Kusuma tadi juga belum ada TA-nya. Kemudian teori-teori nanti sesuaikan aja, yang penting tadi pesan saya ya, jangan alay atau lebay, istilahnya kok dikembang-kembangin tapi enggak. Nah kemudian ini yang di halaman di metode nanti berarti harus sesuaikan lagi ya, yang halaman ini yang 3.3.1 itu sampai ya, itu nanti sesuaikan lagi. Kemudian kalau terkait dengan metode yang akan digunakan, memang ketoknya daki-daki ya, tapi aku rasa bayangin misalkan ada data yang bolong terus kayak apa gitu loh ya, itu dari diagram juga disesuaikan. Jadi tidak mengulang hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, atau itu tadi terlalu kalau yang kamu bilang tadi bahwa yang tahu misalkan Karanganyar tahun 2005 ini petanya, 2000 ini petanya, itu kan data, tidak perlu masuk sasaran ya. Paham ya? Itu namanya bukan ekspansi gitu. Ekspansi pasti ada maknanya. Kenapa dia melakukan itu? Karena kurang penuh atau apa yang benar nggak cukup nih. Nah, nggak cukup, kata-kata nggak cukup itu berarti kan ada sesuatu gitu yang harus diteliti. Ya, hati-hati. Kata-kata ekspansi itu efeknya atau istilahnya konsekuensinya banyak gitu. Terus kemudian ada klasifikasi tutupan lahan kan, Dek? Ini nanti masuknya kemana? Pakai nggak? Yang mana Pak? Ini 351. Oh, itu sebenarnya yang tadi sasaran 1 itu kan saya menjelaskan proses untuk mengklasifikasi dari tutupan lahannya itu, datanya itu kan saya proses sendiri dari Google Earth Engine Pak. Itu akan menjadi yang mempengaruhi nggak sih, akan diproses ya toh sampai ke endingnya dengan Kan ke analisis mana? Sebenarnya itu hanya akan menjadi salah satu proses untuk ekstrak data utama saja, karena data utama saya kan tutupan lahan. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan tutupan lahan itu menggunakan analisis ini seperti itu. Mendapatkan tutupan lahan kan berarti ke Steven Gauss ono toh. Tidak Prof, ini dianalisis menggunakan klasifikasi guna lahan sama tutupan lahan itu beda Beda. enggak? Oh ya. Lah itu bedanya apa? Kenapa perlu ada klasifikasi guna lahan? Jadi klasifikasi guna lahan itu nantinya ini menggunakan Google Earth Engine, itu kan dilihat menggunakan satelit Prof. Nanti metodenya itu dia menggunakan sampling warna yang kemudian ini diklasifikasikan warna ini tuh kira-kira build up nih, dari build up misalkan yang warna merah
Jadi terklasifikasi secara forest, semi otomatis. kemudian apalagi Betul. badland dan sebagainya gitu kan. Betul. Itu fungsinya apa diklasifikasikan itu? Fungsinya diklasifikasikan seperti ini karena nantinya kan saya perlu tahu untuk sebaran kawasan terbangunnya Prof. Nah, jadi kalau sudah tahu kawasan terbangunnya di mana saja, klasifikasinya ini nanti bisa digunakan untuk analisis yang selanjutnya. Karena sebenarnya kalau untuk yang intensitas dan pola konfigurasi itu hanya butuh build up dan non build up saja. Tetapi untuk klasifikasi lengkapnya ini mungkin nantinya digunakan untuk proses dalam yang kerawanan bencana. Itu kan juga menggunakan data tutupan lahan makan, tapi lebih lengkap klasifikasinya seperti itu. Artinya gini loh, jadi kalau memang apa ya, intensitas dan pola konfigurasi spasial kawasan terbangun itu yang akan diproses di akhir, sementara tutupan lahan itu nggak kamu proses, ya udah nggak usah digoleki kan gitu loh. Karena ini Naila itu ada hal yang tadi, maaf analoginya ya, mau masak sup tapi kamu tuh golek-golek liyane kayak saus ting kono gitu loh Dek. Nek memang ini nih mau makan siang, sup untuk makan siang, ya udah sup, tapi nggak usah pakai sing liya-liyane gitu. Jadi itu ya, itu perlu dudukkan lagi, direnungkan. Memang ini harus perenungan, nggak bisa terus tiba-tiba hanya sekedar pokoknya dilepok-lepok kayak gitu ya. Itu pesan saya. Saya rasa itu aja. Monggo kalau Oke, sudah habis. udah habis. Oke. Saya kok tidak melihat kerangka analisis ya dari semuanya. Jadi sebenarnya bedanya tutupan lahan dengan guna lahan itu kan kalau memang di sasaran 2 itu kan memang kamu pakai terbangun tidak terbangun. Tapi kamu butuh nggak klasifikasi dibedakan? Oh ini permanen, ini hutan, ini sawah, perlu nggak? Butuh untuk di kerawanan banjirnya. Makanya kerangka analisisnya mana yang menghubungkan antara sasaran 1, sasaran 2 nggak ada di sini gitu loh. Yang lain juga ada yang enggak gitu. Mungkin itu ya, jadi note juga bagus, setiap kata ada konsekuensinya. Jadi kalau itu jadi pegangan, terus das dan ruang lingkup waktu itu juga ruang lingkup gitu ya, das dan ruang lingkup waktunya tolong semuanya menjadi attention gitu. Oke, supaya tidak telat langsung ke selanjutnya, silakan ditutup. Terima kasih banyak. Oh ya, thank you. Itu nggak mau di stop dulu.